Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nafisatun Niami, Izmatul Izzah, dan Nafa Alfiana. Di pertemuan kali ini, kami akan bahas tentang Developmentally Appropriate Practice pada pembelajaran anak usia dini. Sebelum kita masuk pada pengertian DAP atau Developmentally Appropriate Practice, kita perlu tahu bahwa konsep DAP ini muncul berawal dari banyaknya kurikulum yang dikembangkan di Amerika pada tahun 1960 sampai 1970 yang tidak sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak. Kurikulum tersebut dianggap gagal mencetak generasi anak yang dapat berpikir kritis dan mampu menyelesaikan beberapa permasalahan yang datang. Kemudian ada organisasi NAEYC atau National Association for the Education of Young Children, yaitu salah satu organisasi profesional pada pendidikan anak usia dini yang mengeluarkan petisi untuk mereformasi pendidikan yang sesuai dengan konsep DAP. Oleh karena itu, sejak tahun 1980-an, sekolah-sekolah di Amerika Serikat sudah melakukan perbaikan untuk menerapkan konsep lama. NAEYC ini mengembangkan prinsip-prinsip pelaksanaan DAP seiring dengan perkembangan dan penerapan konsep DAP dalam program-program pendidikan anak usia dini untuk rentang usia sampai 8 tahun. Selanjutnya, apa yang dinamakan dengan DAP? Developmentally Appropriate Practice adalah sebuah rencana program pembelajaran yang akan diterapkan kepada anak lembaga PAUD sebagai wujud pendekatan dan penerapan ilmu pengetahuan. Program pembelajaran DAP menggunakan perspektif perkembangan anak dan pengetahuan mengenai perkembangan anak. DAP ini merujuk pada aplikasi pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini dalam program pengembangan anak usia dini. Segala teori dan riset tentang bagaimana anak berkembang dan belajar sesuai tahap perkembangan digunakan dalam merekayasa lingkungan yang selaras dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Artinya, DAP ini berdasarkan pengetahuan dan pengertian tentang anak, bukan berdasarkan harapan atau keinginan orang tua belaka. Ada 3 dimensi yang harus dijangkau pada pembelajaran DAP, yaitu kesesuaian usia, kesesuaian individu yang unik, dan kesesuaian sosial dan budaya. Yang pertama yaitu kesesuaian usia. Dalam dimensi ini, pendidik diharapkan memahami tahapan perkembangan anak secara kronologis, karena akan menjadi bekal bagi pendidik untuk mengetahui aktivitas, materi, dan interaksi sosial apa saja yang sesuai, apa saja yang menarik, yang aman, yang mendidik, dan menantang bagi anak. Hal ini sangat penting sebagai acuan dalam merancang dan menerapkan kurikulum serta menyiapkan lingkungan belajar yang patut dan menyenangkan. Yang kedua yaitu kesesuaian individu yang unik. Di sini pendidik harus memahami bahwa setiap anak merupakan pribadi yang unik, di mana ia membawa bakat, minat, kelebihan, dan kekurangan, serta pengalaman masing-masing anak dalam berinteraksi. Program DAP yang dikemukakan oleh Breadcrumb bahwasanya pada proses pembelajaran hendaknya menyediakan berbagai aktivitas dan bahan-bahan yang kaya serta menawarkan pilihan bagi siswa, sehingga siswa dapat memilihnya untuk kegiatan kelompok kecil maupun mandiri, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinisiatif sendiri, melakukan keterampilannya sendiri sebagai aktivitas yang dipilihnya. Pembelajaran terpadu juga menekankan integrasi berbagai aktivitas untuk mengeksplorasi objek, topik, atau tema yang merupakan kejadian-kejadian fakta dan peristiwa yang otentik. Pelaksanaan pembelajaran terpadu pada dasarnya agar kurikulum itu bermakna bagi anak. Proses pembelajaran seharusnya memperhatikan kebermaknaan, artinya apa yang bermakna bagi anak, menunjuk pada pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai dengan minat-minatnya. Selanjutnya, kesesuaian sosial dan budaya. Pemahaman pendidik terhadap latar belakang sosial budaya anak dapat dijadikan sebagai acuan guru dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi anak.
samping itu, pendidik juga dapat mempersiapkan anak secara lebih dini untuk menjadi individu yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial budayanya. Karakteristik pendekatan DAP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, DAP bersifat mengarahkan atau memberikan instruksi agar anak fokus dalam mengerjakan perintah yang diberikan. Yang kedua, DAP adalah program pendekatan yang lebih mengutamakan proses anak dalam belajar, bukan mengutamakan pada penilaian anak dalam hal pemahaman ilmu yang diberikan. Yang ketiga, DAP memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan usia perkembangan anak dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Karena guru menyadari variasi perkembangan anak, maka program belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak dan tidak memaksakan sistem yang dikembangkan oleh guru. Yang keempat, DAP memberikan dorongan kepada anak untuk mencari tantangan dalam rangka agar anak mendapat banyak pengalaman serta menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir, pada DAP, guru memfasilitasi pengembangan kendali diri dan komunikasi sosial anak yang disesuaikan dengan kemampuan bahasa dan tingkat kognisi anak. Guru berbicara satu persatu dengan anak, memfasilitasi interaksi verbal, dan menyajikan pengalaman belajar bahasa secara terstruktur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran DAP yaitu pembelajaran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena guru hanya sebagai fasilitator dan tidak lagi sebagai tokoh paling utama dalam pembelajaran dalam kelas, dan siswa tidak hanya sebagai penerima yang tidak aktif dalam pembelajaran, tetapi para siswa bertanggung jawab untuk atas pembelajaran mereka sendiri. Dalam kelompok kecil, setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk keberhasilan pembelajarannya dan anggota kelompoknya. Ketika pembelajaran membutuhkan identifikasi suatu masalah, tiap-tiap anggota akan berbagi tugas dan masing-masing akan menjadi sumber dari tugas tersebut dan bersama-sama menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Pelaksanaan dan penerapan pendekatan DAP perlu memperhatikan beberapa komponen berikut. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum sekolah harus sesuai dengan pendekatan DAP dan sesuai dengan usia anak, minat dan bakat yang dimiliki anak, serta tingkat perkembangan anak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan kurikulum pendekatan DAP. Yang pertama yaitu kurikulum harus mencakup semua aspek perkembangan anak. Yang kedua, kurikulum harus direncanakan dari hasil observasi yang dilakukan kepada guru serta tingkat kemajuan belajar anak. Yang ketiga, rencana kurikulum berfokus pada proses pembelajaran yang aktif. Komponen yang nomor 2 yaitu interaksi antara guru atau orang tua dengan anak. Interaksi antara orang tua atau guru dengan anak ini sangat penting dilakukan pada saat pelaksanaan pendekatan DAP. Berikut adalah prinsip interaksi yang diharapkan dalam DAP untuk dilakukan oleh orang tua dan guru kepada anak. Yang pertama, yaitu merespon dengan cepat dan langsung terhadap kebutuhan, keinginan, dan pesan anak dan melakukannya sesuai dengan perbedaan gaya dan kemampuan anak. Yang nomor 2, memberikan berbagai kesempatan pada anak untuk berkomunikasi atau menyuarakan pendapat dan idenya. Yang ketiga, mendorong dan mendukung anak untuk dapat menyelesaikan tugas sampai tuntas, yaitu dengan memberikan arahan, perhatian yang fokus, dan kata-kata yang memberikan semangat. Yang nomor 4, mengetahui tanda-tanda anak yang mengalami stres dan mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Yang nomor 5, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak dengan menghormati, menerima, dan memberikan rasa aman kepada mereka. Yang nomor 6, menumbuhkan kemampuan mengontrol diri anak dengan memperlakukan mereka secara hormat. Yang nomor 7, memberikan pengawasan dan perlindungan kepada anak-anak yang berada di bawah pengawasannya. Untuk komponen yang nomor 3, yaitu hubungan antara rumah, sekolah, dan program DAP. Untuk menghasilkan anak yang berprestasi dari program pendidikan, guru harus bekerja sama dengan keluarga dan melakukan komunikasi secara rutin tentang kemajuan belajar dan perkembangan anak. Komunikasi yang dilakukan juga harus jujur,
baik dari guru kepada orang tua maupun dari orang tua kepada guru agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena ini berkaitan dengan masa depan serta pertumbuhan dan perkembangan anak. Berikut adalah prinsip interaksi yang diharapkan pendekatan DAP. Yang pertama, orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam mengambil keputusan tentang pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya. Orang tua harus didorong untuk mengamati dan berpartisipasi. Yang nomor 2, orang tua harus berkomunikasi tentang keadaan anak sehingga para guru mengerti latar belakang masing-masing anak yang dilakukan dalam suatu pertemuan khusus. Yang nomor 3, guru, keluarga, serta program dan konsultan yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak harus melakukan pertemuan untuk saling tukar informasi. Kelebihan dan kekurangan DAP. Kelebihan DAP yang pertama yaitu memposisikan anak sebagai peran utama yang memegang penuh kendali dalam proses pembelajaran, karena kegiatan yang akan dilakukan nantinya adalah hasil dari gagasan atau ide yang dimiliki anak. Yang nomor 2, memberikan banyak ruang untuk anak lebih aktif bergerak, bertanya, serta mencoba hal-hal baru yang ingin dilakukan. Yang nomor 3, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, pendekatan ini akan memberi arah dan warna kepada aspek perkembangan anak seperti harga diri, kendali diri, tingkat stres, dan pola kemampuan akademik. Yang nomor 5, pengendalian diri. Anak memiliki kemampuan untuk mengelola perilaku terhadap apa yang datang kepada dirinya. Pada pendekatan DAP ini, guru bisa menjadi fasilitator dan pembimbing anak sehingga mereka menyadari keinginan mereka dan mendorong mereka untuk belajar bekerja sama. Kemampuan untuk mengendalikan diri ini tidak akan berkembang ketika anak tidak dibantu memahami dan mengalami perilaku yang selayaknya dapat diterima oleh anak-anak lain. Kemudian yang nomor 7, pola kemampuan akademik anak akan bagus. Pengalaman belajar yang tidak relevan dengan usia anak akan menyebabkan perasaan tidak mampu, terlalu bergantung pada orang dewasa, dan pada saat bersamaan mengurangi inisiatif anak untuk banyak ingin tahu dan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Kemudian kekurangan DAP yang pertama yaitu proses pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, harus sesuai dengan kemampuan kognitif siswa. Dan yang ketiga, tidak semua materi pembelajaran cocok untuk diterapkan. Prinsip-prinsip DAP yang pertama yaitu pengalaman pembelajaran aktif, yang kedua strategi pembelajaran yang beragam, yang ketiga keseimbangan antara pengarahan guru dan kebebasan anak, yang keempat kurikulum terintegrasi, dan yang kelima sentra pembelajaran. Selanjutnya, dasar teori perkembangan pada konsep DAP. Teori perkembangan anak yang relevan dengan konsep DAP dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, teori perkembangan kognitif. Piaget sangat terkenal dengan teorinya tentang bagaimana seorang anak belajar melalui tindakan yang dilakukannya. Seorang anak dapat memahami suatu konsep melalui pengalaman konkret. Hal yang terpenting dari teori Piaget ini adalah setiap individu termasuk mengalami 4 tahapan perkembangan kognitif. Tahapan perkembangan tersebut adalah yang pertama, tahap sensori motor, yaitu usia 0 sampai 18 bulan. Yang kedua, tahap preoperasional, yaitu usia 18 bulan sampai 6 atau 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu usia 8 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir nomor 4 yaitu tahap formal operasional, yaitu usia 12 tahun sampai usia dewasa. Yang kedua adalah teori perkembangan emosi. Erik Erikson berpendapat bahwa perkembangan emosi positif sangat penting dalam perkembangan jiwa anak.
Dan hal ini tergantung juga dengan peran orang tua dan guru. Setiap anak akan dihadapkan pada dua keadaan yang saling bertolak belakang, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Pada setiap tahapan perkembangan, seseorang akan mengalami konflik tarik-menarik antara kedua emosi tersebut. Keberhasilan dalam mengelola konflik ini terwujud apabila anak dapat mencapai emosi positif. Ada 8 tahapan perkembangan emosi anak, tetapi yang relevan dengan konteks DAP hanya ada 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap percaya dan tidak percaya, yaitu usia 0 sampai 18 bulan. Yang kedua, tahap kemandirian dan malu atau ragu, yaitu usia 18 bulan sampai 3,5 tahun. Yang ketiga yaitu tahap inisiatif dan merasa bersalah, yaitu usia 3,5 tahun sampai 6 tahun. Dan yang terakhir nomor 4, tahap berkarya atau etos dan minder, yaitu usia 6 tahun sampai 10 tahun. Yang ketiga yaitu teori sosiokultural. Vygotsky berpendapat sama dengan Piaget bahwa cara belajar yang efektif melalui praktek nyata. Anak-anak akan lebih mudah memahami konsep baru ketika mereka mencoba memecahkan suatu masalah dengan objek konkret. Pada awal perkembangan anak, antara bahasa dan pikiran tidak ada keterkaitannya. Misalnya, saat anak mengoceh tanpa memahami arti apa yang ia ucapkan. Selanjutnya, secara bertahap anak akan mulai mengaitkan bahasa yang diucapkan dengan pikirannya. Piaget dan Vygotsky bersama-sama mencetuskan aliran konstruktivisme. Bedanya, konstruktivisme Piaget adalah bersifat individu, sedangkan konstruktivisme Vygotsky bersifat sosial. Yang keempat yaitu teori perkembangan moral. Kohlberg adalah seorang pionir dalam menyusun tahapan perkembangan moral anak dengan memodifikasi teori Piaget. Sedangkan Thomas Lippmann mengembangkan lebih lanjut teori ini pada bagaimana metode pendidikan karakter dapat dijadikan secara konkret bagi orang tua dan guru. Secara singkat, tahapan perkembangan moral yang relevan untuk perkembangan DAP ada 4, yaitu yang pertama, tahap berpikir egosentris atau self-oriented morality antara 1 tahun sampai 4 atau 5 tahun. Yang kedua, tahap patuh tanpa syarat authority oriented morality antara 4,5 tahun sampai 6 tahun. Yang ketiga, tahap balas-membalas atau exchange state antara 6,5 tahun sampai 8 tahun. Dan yang terakhir, tahap memenuhi harapan lingkungan peer oriented morality antara 8 tahun sampai 13 atau 14 tahun. Sekian dari kami, saya perwakilan dari kelompok 5, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga penjelasan kami bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.